hak kita telah diambil, hak ekonomi, hak pemerintahan politik semua telah dirampas. Hidup kebenaran di atas tanah Papua. Hidup orang Papua. Hidup orang Papua. Kita orang Papua. Dengan tanggal 2019 pada hari adalah kunci cukup panjang. Pada kesempatan ini, generasi muda yang ada di kanan tinggalnya, kita berdiri bersuara untuk kebenaran. Siapa yang merasa keberhasilan atau kegiatan Papua telah berakhir? Negara Republik Indonesia sendiri, dia memberikan aturan tapi dia kembali melanggar aturan. Untuk itu pada kesempatan ini, tetap saudara-saudara bersuara untuk kebenaran di atas tanah Papua. Kalian yang lantas belajar di kelas, akhirnya 80% diambil orang Papua. Pada kesempatan ini kita tidak boleh tinggal diam, bersuara untuk kebenaran, berteriak terus, karena Papua adalah milik kita, bukan milik mereka. Negara telah gagal untuk melaksanakan pemerintahan di atas tanah Papua. Mereka telah mencuri yang kamu datang di kita. Kalian marah kan tidak kalau kamu datang di kita? Kalian marah kan tidak kalau kamu datang di kita? Kalian marah kan tidak? Kalian marah maka harus diusir mereka dan bunuh mereka berani. Kenapa kalian masih memberikan kesempatan? Papua masih memberikan kesempatan.
Mari, maju ke teman-teman. Pencarian Kepala orang Kabupaten Manokwari. Kita punya kepentingan di atas tanah ini. Gubernur Papua Barat sebagai anak kecil, bukan kepala suku. Terbukti hari ini. Hari kita harus lawan. Undang itu jangan lepas satu sembunyi tanah. Baik teman-teman, saya untuk hadir di sini. Kalau memang orang tadi saya sebut tidak ada, kami mohon Bapak Gubernur dan PLH Bupati Manokwari hadir. Kami minta harus hadir supaya menerima aspirasi kami. Amin. Tidak bisa bersama di situ, batas satu batas saja. Cuk. Beberapa hari kemudian setelah tes dan waktunya untuk pengumuman hasil CPNS, pengumuman nomor 0046 garing Kap garing titik Manokwari garing 2019 disampaikan kepada peserta CPNS Formasi 2019 Kabupaten Manokwari bahwa pemerintah daerah Kabupaten Manokwari akan mengumumkan penetapan hasil kelulusan CPNS. Pemerintahan Kabupaten maupun provinsi Papua itu, orang Papua itu dari pertama mereka datang dengan siksa orang asli Papua. Ingat itu baik-baik. Itu kenyataan yang sedang terjadi. Jabatan mereka itulah yang balik sebagai yang saya hormati dan yang saya cintai, Bapak terkasih, Bapak pembangunan, Bapak pelopor Papua Barat, yaitu Bapak tercinta Dr. Anies Baswedan. Hari ini yang terhormat Bapak Gubernur Papua Barat, Bupati Manokwari dan Sekda dan Dekade Manokwari. Izin Bapak, hari ini kami sangat kecewa. Hari ini kami sangat kecewa. Yang saya hormati, banggakan, kasihi, dengan semangat membangun hati, mempersatukan yang kasih, kita wujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera dan sebagai akibat dari penerimaan CPNS di setiap provinsi yang berbeda-beda. Ketidaktepatan, konsolidasi dan validasi data yang akurat sesuai kuota yang disepakati bersama hingga sampai dengan pada ketidaktepatan untuk mengumumkan hasil akhir tes CPNS. Kami selaku peserta tes CPNS di tanah Papua, lebih khusus Kabupaten Manokwari, merasa sangat dirugikan dengan rentang waktu yang begitu lama untuk mengumumkan hasil akhir tes CPNS formasi tahun 2018. Penerimaan tes CPNS formasi 2018 di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari yang dilaksanakan seleksi tahapan pada tanggal 11 Maret sampai dengan 10 Mei 2019. Setelah seleksi kompetensi dasar dan kompetisi bidang, maka sesuai jadwal Pansernas akan diumumkan kelulusan akhir pada 10 Juni 2019. Namun beberapa hal yang perlu disepakati bersama antara Menteri Pan-RB dan pemerintah daerah terkait kuota 80% orang asli Papua atau WAP dan 20% non asli Papua. 18 Kabupaten Manokwari telah diumumkan pada tanggal 31 Juli
tanggal 31 Juli 2020 lewat website www.manokwaricup.go.id asli Papua. Orang asli Papua yang dapat diluluskan adalah sebanyak 98 orang dengan presentasi 22% dan non asli Papua sebanyak 282 dengan presentasi 78%. Hasil ini kami menilai sangat keliru dan sangat tidak sesuai dengan kuota yang telah disepakati bersama antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, yaitu kuota orang asli Papua 80% dan non asli Papua 20% sebagai representasi dari amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perlakuan otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat. Kami sebagai peserta tes CPNS orang asli Papua menilai bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari tidak konsisten serta lalai dalam kesepakatan yang telah disepakati. Sakit hati karena hak kesulungan kami sebagai orang asli Papua telah dirampas habis-habisan oleh kaum Benalu yang hanya datang dan cari makan di negeri leluhur kami. Oleh karenanya, beberapa aspirasi dan permintaan sebagai berikut. 1. Kami bersumpah dalam nama Tuhan dengan tegas kami menolak pengumuman Bupati Manokwari nomor 892.2 dari 81 dari BKPM dari angka 27 dari 2020 tentang penetapan kelulusan hasil ujian seleksi CPNS daerah Kabupaten Manokwari tahun 2018 yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 yang telah diumumkan pada tanggal 31 Juli 2020 dan tidak dapat dilakukan pemberkasan bagi peserta yang lulus seleksi aktif di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari sebelum dilakukan peninjauan kembali kuota dengan untuk mengakomodir semua orang asli Papua yang tidak lulus dalam formasi tahun 2018. Gubernur Papua Barat, Ketua DPRD Papua Barat, Ketua MRPD, Ketua Lembaga Masyarakat Adat, Ketua Dewan Adat Papua, Ketua DPRD Manokwari agar segera mungkin gelar tikar adat dan rapat besar-besaran dengan menghadirkan PLH Bupati Manokwari, Sekretaris Daerah Manokwari dan Kepala BKD Manokwari untuk mempertanggungjawabkan revisi formasi daftar nama-nama yang dikirim dari daerah ke pusat serta memberikan alasan mengenai kuota kelulusan 22% orang asli Papua dan 78% non asli Papua di hadapan semua pencaker. 3. Kawan asli Papua menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari tidak konsisten serta lalai dalam kesepakatan yang telah disepakati bersama antara daerah dan pusat, tetapi juga lalai dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perlakuan otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat. Kami pun merasa kecewa dan sakit hati karena hak kesulungan kami sebagai orang asli Papua telah dirampas habis-habisan oleh kaum Benalu yang hanya datang dan cari makan di negeri leluhur kami, tanah Papua. CPNS formasi 2019 dilakukan secara formalitas dan dikhususkan bagi orang asli Papua. Yang tidak lulus pada tahun 2018. 4. Apabila aspirasi kami di atas dihiraukan dan tidak dapat ditindaklanjuti, maka jangan salahkan kami apabila setiap hari kami terus buat keributan, berteriak di pinggir jalan, di pinggir toko-toko dan lain-lain, sehingga Kamtibmas Manokwari menjadi terganggu. Demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya pasal intervensi dan intimidasi dari pihak manapun untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Hormat kami, solidaritas peduli pencaker Kabupaten Manokwari. Cap terpenda Ketua Yulian Suto, Sekretaris Minggus Rumayon, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Untuk proses tes CPNS dari tahun 2018 sampai kemarin
itu sudah mau diumumkan. Saya bertanya kepada kepala BKD saya, kepala badan kepegawaian saya, Anton, tenang, saya jelaskan dulu. Baik, teman-teman, kalau bisa itu Bapak mendekati, ini perjuangan dari almarhum. Iya, makanya saya jelaskan dulu. Sehingga saya menyurat kepada Menteri untuk OAKui oleh Kementerian Pan-RB. Dan pada saat itu terus yang dulu. Tanya-tanya hasilnya belum ada. Pada saat kita rapat itu jam 10 malam itu baru ada hasil. Kita akhirnya mohon petunjuk Bapak Wakil Gubernur, bagaimana Bapak ini diumumkan malam atau diumumkan pagi. Pak Wakil Gubernur memberi petunjuk umumkan pagi setelah sholat Idul Adha. Akhirnya ternyata saya tidak membaca semuanya, hasilnya ternyata ada pemalangan di Sumsel. Saya mohon petunjuk pada saat itu kepada Pak Gubernur bahwa saya hadir di sana. Ketika saya hadir, saya bertemu dengan saudara-saudara kita yang para pencari kerja yang menyatakan tidak puas. Itu aspirasi itu dibawa saya kepada saya. Nanti saya sampaikan kepada Bapak Gubernur. Intinya sebenarnya kemarin saya juga menyelesaikan yang di Pravi, Masni, Side. Itu sama dengan keluhan dari adik-adik sekalian dan aspirasinya sama. Nanti kita akan bicarakan kepada Bapak Gubernur. Kalau bisa, mungkin kalau bisa. Tenang dulu. Kalau bisa dia minta kebijakan untuk menyalurkan aspirasi sebagaimana tadi disampaikan oleh ketua aksi dan juga yang ketua aksi dari dataran Pravi. Hampir sama. Kenyataannya hampir sama. Jadi demikian penjelasan saya bahwa saya tidak terlibat sama sekali. Tidak terlibat. Saya hanya terlibat tanda tangan untuk pengumuman hasil tes. Ternyata hasilnya sama seperti ini. Tetapi apapun yang terjadi kita harus tanggung jawab. Oleh karena itu saya akan mengajak Gubernur untuk mohon petunjuk. Jadi demikian yang perlu saya sampaikan, mungkin Bapak Gubernur bisa persen, ya. Angka kemiskinan itu 23,sekian%. Ini yang mendorong ya pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota untuk kita berjuang untuk bisa mendapatkan kuota 80-20 itu. Nah, jadi terus Bapak sampaikan bahwa kuota ini ya ini sudah ada sejak 2014. 2014 tidak bisa kita laksanakan, 2015 tidak bisa kita laksanakan, sampai terakhir baru 2019 awal ya Maret kan, baru buka formasi untuk penerimaan calon ASN di seluruh Papua Barat, bahkan di seluruh tanah Papua ya. Formasi ini bisa kita buka untuk umum dan catatan tidak sistem CAT nasional atau online nasional, tetapi online lokal ya, online lokal. Jadi yang ada di Manokwari, lokal Manokwari yang ikut tes untuk Manokwari, dia tidak bisa ikut yang sosial punya, dia tidak bisa ikut yang PEGA atau tidak ikut yang di Pak sana, hanya lokal-lokal. Jadi artinya pencatnya di OAP dan juga non OAP berdasarkan persentase itu bisa on lokal Manokwari, online lokal Manokwari, online Meprat, online lokal Meprat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, sebagainya. Itu yang kita sepakat itu dengan persentase yang persentase 80-20 ya. 80-20 ya, itu ya sebenarnya 80-20 itu minimal sebenarnya ya, minimal. Lulus ke bawahnya tidak lulus gitu ya. Terus ada itu bukan apa? Tapi nama tidak ada.
apa? Passing grade ya, bukan ini bukan passing grade ya, tetapi berdasarkan ranking. Ya. Ranking, jadi maksudnya tadi misalnya Manokwari 380, 300 ya, baik yang umur di bawah 35, yang ikut seleksi bersamaan, semua itu lulus ya. Kemudian 100% lulus. Kemudian yang 35 ke atas yang P3K itu juga besok kita suruh mereka untuk ya. Artinya para bupati wali kota untuk mengusulkan berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing, berdasarkan formasi atau kebutuhan daerah masing-masing. Para bupati wali kota yang tahu dia butuh tenaga kesehatan berapa, dia butuh tenaga pendidikan berapa, dia butuh tenaga pertanian berapa, tenaga kehutanan berapa, itu mereka yang tahu gitu. Para bupati yang tahu itu, maka itu mereka mengajukan ya berdasarkan formasi yang ada. Misalnya Manokwari ya toh 380 dibagi untuk pendidikan berapa formasi, kesehatan berapa formasi, pertanian berapa formasi, teknik konstruksi, atau karena presentasi tadi belum mencapai. Kemudian juga apa kebutuhan untuk 80-20. Jadi ini harus kita lihat ini. Nah, kesalahan kita itu waktu kita ajukan, kita dirajukan dengan kebutuhan kita, formasi berapa, akhirnya mentak. Juga ada bupati Fafak juga ada ikut ya Fafak. Selain yang lain ada bupati ada juga diwakili oleh wakil bupati, ada juga diwakili oleh sekda, ada. Dan tadi sebelum kita bicara ini dengan Pak Panglima, kita bicara untuk rencana Kodam 18 Aswari untuk merekrut cabang atau bintara ini. Kamu dengar dulu. Sama artinya apa yang disampaikan tadi ya, termasuk khusus untuk cara kembali ke Kementerian PANRB, tapi juga kalau kita dikasih waktu kita ketemu Bapak Presiden untuk kita menyampaikan ya, apa yang menjadi harapan, masukan, saran, pendapat dari adik-adik anak-anak yang tadi disampaikan. Ya itu, jadi kita sedang evaluasi, di rapat ini kita evaluasi dari semua kabupaten dari hasil pengumuman ini ya, presentasinya berapa ya, itu menjadi catatan untuk kita rangkum dalam satu kesepakatan bersama untuk kita bicara ke Jakarta ya. Kemudian yang kedua 2020 2021 tunggu karena dari surat dari Menpan-RB 2021 itu mereka minta untuk satu kaligus gitu di 2021, tapi kita meminta untuk bisa dipercepat gitu, sehingga kita minta di 2019 itu bisa buka di akhir 2020, misalnya September atau Oktober, itu kita ada berjuang ya, dengan berdasarkan pengalaman yang sekarang kita hadapi saat ini, dengan presentasi yang tercapai. Dan ini kita berjuang supaya ya bisa terpenuhi apa yang menjadi harapan anak-anak adik-adik itu sekalian ya. Terima kasih banyak untuk adik-adik anak-anak, artinya membawa aspirasi ini dalam koridor damai-damai, tertib, lancar ini. Saya menyampaikan perkataan terima kasih untuk anak-anak sekalian ya. Kirim sama-sama situ, pantas satu pantas saja.